Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada video saya yang kali ini kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan yang ada dalam teks prosedur. Nah, dalam teks prosedur itu terdapat 5 kaidah kebahasaan ya. Yang pertama kata kerja imperatif. Yang kedua kata teknis. Yang ketiga pernyataan persuasif. Yang keempat konjungsi penjumlahan. Dan yang terakhir deskripsi alat ya. Sebelum kita membahasnya lebih dalam lagi, lebih luas lagi, mari kita siapkan teks yang berjudul Kiat Menata Rambut Pendek yang terdapat pada buku paket mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 11 ya. Silahkan kalian buka halaman 18. Mari kita coba analisis kaidah kebahasaan yang pertama yang terdapat pada teks Kiat Menata Rambut Pendek. Yang pertama, kata kerja imperatif. Apa itu kata kerja imperatif? Kata kerja imperatif itu kata kerja perintah. Artinya kata kerja yang memiliki fungsi untuk memerintah seseorang. Ya, mari kita cari kata imperatif dalam teks Kiat Menata Rambut Pendek. Silahkan kalian lihat pada poin yang pertama, ada kata keringkan. Nah, ya, kata keringkan itu proses pembentukan katanya ya berawal dari kata dasar kering yang kemudian dibubuhi akhiran kan menjadi keringkan. Nah, itu kan artinya memerintah seseorang untuk mengeringkan ya. Kemudian di poin yang kedua ada kata gunakan. Proses pembentukan katanya, kata dasar guna dibubuhi akhiran kan menjadi gunakan. Kemudian ada juga kata pastikan ya. Itu sama juga prosesnya ya, seperti yang pertama dan kedua tadi. Kata yang berikutnya ada kata tambahkan, ada di poin 4 itu ya. Prosesnya juga sama seperti pembentukan kata yang sudah saya sebutkan tadi. Kata dasar tambah kemudian dibubuhi akhiran kan menjadi tambahkan ya. Itu kata kerja imperatif yang ada pada teks Kiat Menata Rambut. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua yaitu kata teknis ya. Apa itu kata teknis? Kata teknis itu kata-kata yang memiliki arti khusus dalam suatu bidang tertentu atau istilahnya spesialis ya. Misalnya kata teknis yang ada dalam bidang kesehatan, ada transfusi, ada imunisasi, ada operasi ya, itu contoh. Kemudian dalam bidang teknologi ya, ada internet, wifi, unduh ya. Dalam bidang pendidikan ada kurikulum ya, ada standar penilaian. Itu contoh kata teknis. Mari kita analisis kata teknis yang terdapat dalam teks Kiat Menata Rambut. Nah, di situ ada kata extra glow ya, kemudian ada kata blow dry ya, dan ada kata hair dryer. Hair dryer ya, itu ya. Nah, itu kan kata-kata yang biasanya digunakan dalam bidang penataan rambut. Nah, sekarang kita ke kaidah kebahasaan yang ketiga ya, yaitu menggunakan pernyataan persuasif. Apa itu pernyataan persuasif? Pernyataan persuasif itu pernyataan yang di dalamnya mengandung ajakan, himbauan ya, atau larangan. Misalnya, agar mendapatkan hasil yang maksimal,
sebaiknya kamu melakukannya dengan hati-hati. Itu ya contoh dari pernyataan persuasif. Kemudian kita akan membahas kaidah kebahasaan yang keempat, yaitu konjungsi penjumlahan. Apa itu konjungsi penjumlahan? Konjungsi itu kata penghubung ya. Kata penghubung yang dapat menghubungkan kalimat yang pertama ke kalimat berikutnya. Nah, adapun konjungsi penjumlahan berarti kata penghubung yang berfungsi untuk menjumlahkan ya kalimat yang pertama dengan kalimat yang berikutnya. Contohnya ada kata dan, dengan, serta. Mari kita analisis konjungsi penjumlahan yang ada pada teks Kiat menata rambut pendek. Di situ ada kalimat gunakan produk styling dan perawatan rambut seperti serum untuk menyehatkan akar rambut. Nah, di situ ada kata dan ya. Gitu. Kemudian yang terakhir deskripsi alat ya. Deskripsi alat itu apa sih? Deskripsi alat itu penggambaran secara lebih rinci terhadap suatu alat yang digunakan ya, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Dalam teks Kiat menata rambut, coba kalian lihat kalimat gunakan sisir sikat bulat. Sisir sikat bulat berarti sisir yang berbentuk sikat bulat seperti itu ya. Untuk contoh yang lainnya misalkan dalam pembuatan kue ya, gunakan 1 kilogram tepung terigu ya. Itu 1 kilogram itu juga berupa deskripsi alat, menggambarkan jumlah ya, berapa banyak tepung terigu, begitu ya. Atau siapkan 3 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, misalkan seperti itu ya. 3 siung, 4 siung itu merupakan deskripsi alat. Nah, demikian untuk pembahasan mengenai kaidah kebahasaan yang terdalam teks prosedur. Mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan like dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.